Dipersembahkan oleh Halo, apa kabar pemirsa hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali rasanya hari ini saya Agung Hardiansyah kembali menjumpai Anda. Pemirsa, pembahasan RUU KUHP saat ini masih menuai polemik di masyarakat. Gelombang protes terhadap sejumlah pasal RUU KUHP muncul dari para pegiat hukum dan masyarakat. Pemerintah bersama DPR kemudian mensosialisasikan RUU KUHP ini dan membuka ruang dialog bersama seluruh elemen masyarakat untuk menghimpun masukan terhadap RUU KUHP. Apa lantas urgensi dari RUU KUHP ini? Kemudian bagaimana update-nya? Ikuti perbincangannya dalam 60 Minutes with Kominfo. dipersembahkan oleh Dan pemirsa terkait hal ini telah hadir bersama kami di studio Ibu Dr. Yenti Garnasih. Selamat siang, Bu Yenti. Ini selaku Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Mahupiki, dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Kami juga terhubung secara virtual melalui video conference dengan ada Bapak I Gede Widiana Suwarda selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember. Selamat siang, Pak I Gede. Selamat siang. Saya mau ke Bu Yenti terlebih dahulu. Bu Yenti, bisa diceritakan apa asal mula dari RKUHP ini? Ya, sebetulnya kalau bicara asal mula RKUHP ini, sebetulnya kita sudah mempunyai keinginan ya sejak Indonesia merdeka itu tahun 1963 kita tuh harusnya bergegas punya KUHP yang bikinan Indonesia. Karena KUHP yang sampai sekarang ini adalah KUHP peninggalan negara penjajah terhadap negara yang dijajah. Itu ya, di situ aja kan sudah pasti berbeda ya, walaupun ketentuan-ketentuan pidananya itu ya 60% atau 70% lah universal, but ada perbaikan-perbaikan. Jadi kita mempunyai suatu kepentingan sekali ya, satu berkaitan dengan Indonesia sudah merdeka, seharusnya punya KUHP-nya sendiri yang bernuansa Pancasila, bernuansa Living Law Indonesia, bernuansa folk jais ya, rasa kemanusiaan Indonesia ya, tradisi Indonesia, dan kemudian juga KUHP yang sekarang ini tidak ada terjemahan resmi sehingga KUHP itu ada diterjemahkan masing-masing dan kadang-kadang menyulitkan di dalam penegakan hukum. Kenapa? Karena ada penafsiran yang berbeda-beda. Jadi dengan adanya KUHP nasional diharapkan tidak terlalu banyak penafsiran-penafsiran. Jangankan antara jaksa, hakim, dan pengacara atau ahli ya, di antara hakim aja kadang-kadang salah penafsirannya tidak sama. Ini kan menghambat untuk apa sih tujuan hukum pidana? Tujuan hukum pidana dan kemudian kita punya KUHP adalah antara lain untuk kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat, kepentingan individu. Yaitu individu yang bagaimana? Individu yang menjadi korban kejahatan. Harus diapakan ini, gitu kan? Pelakunya harus dipidana berapa? Ancaman pidananya seperti apa? Rumusan tindak pidananya seperti apa? Bahwa kita itu kan ada ya, walaupun ada bridging under different legal system in between Indonesia dengan negara-negara common law system, tetapi kita itu sudah mempunyai patokan sendiri, asas sendiri yang misalnya kalau di Indonesia itu tidak bisa barang siapa mencuri dipidana maksimum 5 tahun, nggak bisa seperti di Theft Act di Amerika misalnya. Kita harus yang namanya mencuri itu barang siapa dengan sengaja mengambil barang siapa dengan sengaja mengambil barang milik orang lain sebagian maupun seluruhnya dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum, gitu ya. Barang siapa mengambil, nggak pakai sengaja, barang siapa mengambil, itu satu-satu unsur harus dibedakan, harus dibuktikan, dan ini adalah tugas penegak hukum. Nah sekarang ini kita akan menyusul ada beberapa perubahan sehingga kita juga harus mensosialisasikan ini loh bentuknya. Kita nanti ada perubahan-perubahan yang tadinya memang harus sengaja saja, kemudian sengajanya tidak dicantumkan dan sebagainya. Itu memang kita rubah karena itu ada implikasinya untuk pembuktian ya, dalam rangka kita juga membela victim, korban. Kita juga tetap menjaga treatment of offenders-nya itu tetap kita jaga juga. Jadi banyak hal yang memang harus, dan kemudian banyak keunggulan-keunggulan, yaitu bahwa, dan gini, saya ingin menyampaikan bahwa KUHP yang sekarang ini itu kan peninggalan Belanda. Di sana sudah berlaku 104 tahun yang lalu. Nah, sejak itu. Dan setelah itu
waktu 2019 kan ditolak tuh dengan banjir demonstrasi yang luar biasa gitu ya. Ya sakit juga hati saya ya waktu itu, aduh, padahal nggak segitu-gitu amat dan kita jadi tidak punya lagi. Sedemikian rupa padahal tamun ternyata Iya, kan tidak begitu. Kita kan juga ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kita punya kita KUHP yang nasional, sehingga kita dalam langkah pergaulan internasional itu kita tidak malu. Negara sudah lama merdeka kok KUHP-nya masih mengikuti. Dan ironisnya negara asal KUHP kita sendiri berkaitan this Code of Criminal Law ini di sana sudah diamandemen sebanyak 455 kali pada tahun 2019. Justru 2019 sudah diamandemen beberapa kali, tetapi di kita masih tetap dipakai. Kita masa lebih baik ini kan itu terlalu emosional ya. Saya ingin ke Pak Widi terlebih dulu. Pak Widi, tetapi dari kacamata Anda sebetulnya apa isu krusial dalam KUHP ini menurut Anda, Pak Widi? Ya, baik Mas Agung. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yenti secara makro bagaimana sejarah dan perjalanan RUU-KUHP ya. Kemudian dalam sejarah dan perjalanan RUU-KUHP itu memang muncul Mas Agung beberapa isu krusial di masyarakat. Dan tadi juga sudah disinggung oleh Bu Yenti bahwasanya di tahun 2019 itu ada demo besar-besaran yang itu memang mengusung juga isu-isu krusial yang dianggap menjadi catatan penting terhadap RUU-KUHP. Ini menurut saya wajar karena dinamika dalam proses legislasi itu pasti ada yang pro dan yang kontra, kemudian ada yang tidak setuju, ada yang setuju, itu sudah menjadi hal yang biasa. Nah, dalam kaitannya dengan isu krusial ini kemudian mengerucut Mas Agung bahwa di dalam 14 isu krusial yang muncul di tahun 2019 itu kemudian oleh tim setelah melakukan dialog publik, sosialisasi dan mendengar masukan dari berbagai elemen masyarakat, maka diputuskan ada 4 yang itu sudah dikeluarkan dari draft di dalam RUU-KUHP. Artinya bahwa isu krusial yang diusung oleh publik itu didengar oleh pemerintah dan penyusun, bahwasanya itu memang kemudian kita sepakati juga di internal tim dan di pemerintah ini kita akan hilangkan dan kita tidak masukkan dalam RUU-KUHP. Nah, 4 yang hilang itu Mas Agung, isu krusial yang kemudian sudah kita take down dari RUU itu, yang pertama adalah masalah advokat curang. Nah, ini dulu sempat diusulkan oleh kawan-kawan di advokat ya, bahwasanya ini tidak fair dan banyak alasan yang disampaikan, sehingga kita juga menyepakati bahwa ini tampaknya tidak fair kalau kita mengatur pasal advokat curang di dalam RUU-KUHP. Kemudian untuk izin praktek dokter dan dokter gigi yang itu dikenakan sanksi pidana dalam RUU-KUHP, itu juga sudah kita tidak masukkan lagi karena sudah diatur dalam undang-undang sektoral, dalam undang-undang praktek kedokteran. Kemudian yang berlanjut hari ini setelah dialog publik di 2022 itu kan ada lagi usul yang muncul ke permukaan yang menginginkan 2 isu krusial di delete, yaitu yang berkaitan dengan unggas dan gelandangan. Nah, ini kemudian juga sudah di take down oleh pemerintah dan tim perumus menyepakati juga untuk melakukan penghapusan terhadap 2 isu krusial itu. Jadi menurut saya ini sudah sangat demokratis ya, tim penyusun dan pemerintah dalam mendengar aspirasi dan masukan dari segenap elemen masyarakat, sehingga 14 isu krusial itu sudah bisa kita katakan ini sudah berkurang banyak nih, dan itu sudah kita akomodir semua dalam draft RUU-KUHP yang kemarin sudah disepakati dalam rapat tahap pertama di DPR. Saya kira begitu Mas Agung terkait dengan isu krusial dalam RUU-KUHP. Baik, ada sejumlah poin diantaranya seperti advokat, kemudian izin praktek dokter, kemudian juga ada isu gelandangan yang ini justru sudah di take down begitu. Dari kacamata Anda, Bu Yenti, seperti apa tanggapannya? Karena isu ini singkat saja sebelum kita break. Awalnya kan memang 14 isu krusial, itu kan begitu kita lihat dan kemudian kita jelaskan ya, sebetulnya bukan seperti itu juga. Misalnya gelandangan. Dulu kan isunya karena hati-hati ya, perempuan kalau pulang malam-malam ditangkap kena KUHP. Ternyata kan bukan begitu. Ya, itu kan ada hal-hal yang seperti itu ya. Yang seperti itu kan harus kita luruskan, bukan itu. Undang-undang mengatur pada waktu itu adalah kalau ada orang yang kemudian ternyata tidak jelas asal-usulnya dan kemudian dalam tanda petik itu gelandangan atau apa, dan kemudian dia mengganggu ketertiban umum. Nah itu, jadi kita kan juga nggak mau ya
kita lagi tidur enak-enak terus tiba-tiba ada orang teriak-teriak waktu itu begitu. Jadi bukan yang seperti yang disampaikan bahwa hati-hati perempuan kalau pulang malam habis kerja bisa kena. Nah, itu kan yang itu wajar, tapi ya wajar nggak wajar itu harus diluruskan. Yang lain yang kemarin sempat menjadi isu adalah apa namanya kan ada aturan yang menyebut bahwa orang miskin dan fakir itu menjadi tanggung jawab negara begitu. Iya betul. Iya, tapi kalaupun menjadi tanggung jawab negara itu kan nanti ya kan, jadi hukum itu kan banyak, bukan hanya hukum pidana saja kan. Kita tidak bisa semua kejahatan itu diserahkan kepada pidana saja. Baik. Tentu ada apa ya? Semua stakeholder di negara ini harus ikut ini ya. Kalau kita mau begitu ya memang kenapa dinas sosial tidak ini. Padahal kalau kita mau lihat di realnya, kadang-kadang mereka itu kalau diberikan rumah penampungan juga nggak mau juga gitu kan. Jadi so many problem untuk mengatur negara itu. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam 60 Minutes with Kominfo. Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami di 60 Minutes with Kominfo. Saya ingin kembali lanjutkan dialog kepada Bu Yenti. Tapi sebetulnya tadi kita sudah sempat bahas ada beberapa isu yang krusial yang kemudian sempat menjadi kontroversi, tetapi sudah ditemukan titik tengahnya. Sebetulnya apa yang menjadi urgensi dari RKUHP ini harus segera disahkan? Ya, saya mudah-mudahan bisa mewakili tim juga ya. Saya pribadi ya sedih ya. Kita negara sudah merdeka sekian tahun, kita nggak dapat. Dan kita selalu disibukkan dengan aturan-aturan tentang politik, gitu ya, tentang partai, tentang pemilu. Padahal untuk menjaga semua dinamika bernegara ini, ada loh yang urgent juga. Bagaimana KUHP kita? KUHP kita ini adalah dari, kalau nggak salah itu ya, 1870 aja di Belanda itu menghilangkan pidana mati. 1870. Dan itu adalah from that. Dari situ ya, artinya Wetboek van Strafrecht yang kemudian dengan Undang-Undang 1 1946 namanya KUHP di Indonesia, itu sudah 104 tahun yang lalu. And then kita begitu merdeka tahun 45, kemudian 46 punya undang-undang KUHP ini, dan kemudian tahun 63 mulai difikirkan tentang membahas ini. Kita harus segera punya yang memang versi Indonesia yang sesuai dengan Indonesia. Kalau ditanyakan kenapa buru-buru, kalau saya mengatakan kok lama sekali ya, enggak gitu. Dan kalau sekarang buru-buru juga kayaknya ini, soalnya kan dari 43 sudah 58 tahun mungkin habis sekarang ini. 59 tahun ya kan, 63 kan 59 tahun, dan menurut saya tuh ya nggak buru-buru. Dan kenapa kalau saya mengejar sekarang ini, karena lihat dinamika di Indonesia sekarang itu semua mengejar perpolitikan ya. Ini kita sudah dari 2019 sampai sekarang ini dengan sosialisasi dengan macam-macam ini kan sudah mepet sekali ya, karena tahun depan itu udah tahun politik gitu. Saya juga negara khawatir rencana ini kemudian dicampur adukan dengan kepentingan. Saya sih mundur lagi, saya berpikir gini loh, kayaknya ada pengabaian atau sepertinya ada yang melihat ini tidak urgent. Padahal ini kan urgent karena undang-undang ini adalah mengatur ketika masyarakat biasa misalnya ya terlibat tiba-tiba menjadi pelaku penganiayaan atau pembunuhan, atau menjadi korban penganiayaan, pembunuhan. Terus kita tuh bagaimana? Hak-haknya apa? Banyak keunggulan-keunggulan dari RKUHP yang memang sudah sangat updated ya dibandingkan KUHP yang lama yang di Belanda sendiri itu sudah ditinggal. Dan yang paling penting adalah memang sebetulnya kan yang kita ributkan buku 2 ya, buku 2 tentang jenis-jenis kejahatannya, padahal banyak keunggulan di buku 1. Itu yang menjadi sangat penting sekali, bahwa bagaimana caranya kita tidak penuh penjaranya, tetapi deterrence-nya itu tercapai, pencegahannya tercapai, pemberantasannya tercapai tanpa kita harus memenjara orang. Karena memenjara orang itu kan banyak sih asasnya ya. Kalau pidananya sedikit, apakah itu efektif? Enggak. Bukankah ada Guillaume yang mengatakan too long for corruption and then too short for rehabilitation, so that pemidanaan yang sangat singkat itu no use. Itu malah berbahaya sekali. Orang misal dipidana singkat, itu keluarganya rusak, anaknya rusak, sosialnya juga berat. Belum lagi dia nanti di penjara itu malah dia belajar kejahatan just because dia kejahatannya tidak terlalu ringan ya, tidak terlalu berat, ringan. Tapi hakim juga, ya maaf saja ya, saya pribadi lah sebagai Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia melihat bahwa praktek hukum pidana, praktek penegakan hukum pidana masih banyak masalah. Masih banyak orang mengatakan tajam ke bawah, tumpul ke atas, masih banyak wanipiro, apalah wanipiro dan sebagainya yang pada akhirnya praktik itu masih terjadi di kita.
Oh ya banyak keluhan yang ya kalau kita mungkin nggak, tapi bagi yang merasakan, aduh ini saya orang biasa, kok pidananya berat, begitu koruptor kok pidananya ringan, itu adalah dengan demikian the Bu Yenti, Anda reality. termasuk pihak yang optimis bahwa dengan disahkannya RKUHP ini maka hukum juga akan tajam ke atas, tajam ke bawah juga begitu. Bisa menjaga, karena apa? Di dalam buku 1 saya katakan tadi ya, ada yang namanya pedoman pemidanaan, ada yang the tool of the punishment and then the justification for punishment. Jadi pembenaran kenapa harus dipidana, itu tujuannya apa? Nah, untuk itu kita juga memberikan pedoman-pedoman, the guidelines untuk hakim, dengan kita juga harus menyampaikan pada hakim bahwa ini tidak mengurangi independensi hakim. Tapi hakim dengan kebebasan itu bukan bebas-bebasan, no, because dia juga ada aturan-aturannya, keyakinan hakim dan sebagainya. Jadi nanti kita mudah-mudahan dengan adanya tujuan pemidanaan itu hakim akan, kalau sekarang kan nggak ada, itu diserahkan kepada doktrin, kepada pendapat, kepada sema dan sebagainya. Sekarang ada di undang-undangnya ini loh hakim. Misalnya orang umur sekian begini, bagaimana hakim nanti memutuskan melihat dampak dari perbuatan itu pada korban, atau bagaimana situasi korban pada waktu itu, atau situasi pelaku pada waktu itu, dan bagaimana menjatuhkan pidana. Jadi menurut saya ini sudah ada panduan yang modern ya dibandingkan before ya, sehingga setidaknya pondasi-pondasi itu sudah ada. Iya. Dan memang ini perlu juga sosialisasi kepada penegak hukum bahwa semua kita atur proporsional lah ya. Kalau misalnya presumption of innocence itu bukan untuk penyidik dan untuk jaksa. Kalau mereka adalah presumption of guilt, ini harus kita kembangkan. Tetapi untuk pengacara, untuk kita masyarakat, media, untuk hakim masih presumption of innocence, so that nanti ketika hakim menjatuhkan pidananya, harus juga pidana itu sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Kalau saya boleh mengutip ya, karena saya dosen dan saya juga Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, saya katakan bahwa dikatakan hukum itu adalah das Recht wird nicht gemacht, aber es ist wird mit dem Volke. Hukum itu dari Belanda, dari Jerman ini, hukum itu dibuat, bukan dibuat-buat, tapi itu hukum dibuat dalam hal ini adalah dirumuskan, itu adalah bukan asal membuat, tetapi harus sesuai dengan rasa keadilan rakyatnya di sana. Mit dem Volke. Volke itu Volksgeist, rasa jiwa masyarakatnya. So, masyarakat Indonesia dengan jiwa masyarakat yang pada waktu masa kolonial Belanda tentu berbeda. Jadi ini adalah ada kepentingan-kepentingan, kalau saya minta izin untuk sedikit ilmiah ya, untuk menyampaikan, karena saya tidak akan terlepas bahwa saya ini ya akademisi gitu. Itu yang harus dipahami. Hukum dibuat atas dasar keadilan masyarakat. Saya mau ke Pak Gede. Bukan dibuat-buat, bukan sekedar direkayasa. Walaupun memang ada yang mengatakan bahwa the law itu is a tool of social engineering. Iya, gitu ya. Hukum itu juga merekayasa sosial, but untuk membuat hukumnya itu bukan sekedar rekayasa. Apalagi untuk ada kepentingan. Ada satu poin sebetulnya yang menjadi sorotan juga. Saya mau ke Pak Gede Widi. Kalau tadi Anda sempat menyinggung juga beberapa di isu krusial, salah satunya juga ada terkait penghinaan presiden dan wakil presiden ini yang kemarin juga sempat menjadi sorotan, yakni di pasal 218 ayat 1 begitu ya. Anda bagaimana kemudian pada akhirnya kita bisa membedakan bahwa ini adalah penghinaan atau kritikan, Pak Widi? Iya, Mas Agung, kalau dikatakan ini salah satu isu krusial ya, bahwasanya pasal 218 yang mengatur masalah penghinaan presiden itu sempat menjadi diskusi menarik di dalam forum-forum termasuk di internal kami, dan sebetulnya ini sudah sangat clear kemudian setelah kita jelaskan kepada publik dalam rangkaian dialog publik dan sosialisasi kemarin, di mana yang namanya penghinaan dan kritik itu ya pasti sangat mudah untuk dibedakan. Dan di dalam pasal 218 RUU-KUHP itu juga sudah ditegaskan, digariskan ada dua indikator utama yang itu merupakan penghinaan, yaitu fitnah dan menista. Nah, kalau misalnya kritik yang disampaikan tentu tidak masuk dalam kategori fitnah dan menista ya. Dan saya katakan ini sangat mudah untuk dibedakan. Misalnya kalau ada yang mengkritik pemerintah dalam hal kenaikan harga BBM dengan alasan-alasan akademis yang disampaikan, harga-harga minyak di negara lain seperti apa dan bagaimana negara memberikan subsidi, saya kira itu bukan penghinaan, itu adalah sebuah kritik kepada pemerintah, dan itu tidak masuk dalam pasal penghinaan presiden. Tetapi ketika presiden, wakil presiden difitnah atau dinistakan,
sering saya kutip juga ini istilah dari teman-teman tim dan sudah kita sampaikan juga berulang kali, misalnya presiden, wakil presiden dibilang seperti kebun binatang. Nah ini tentu bagian dari penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Nah sebagai titik tengah, dan ini sudah kita putuskan bersama-sama, Bu Yenti juga mengawal ini begitu. Ini sebagai kemudian delik aduan, bukan delik biasa. Sehingga tidak serta-merta ketika memang ada indikasi ini adalah penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, itu kembali kepada presiden dan wakil presiden. Okay. Kalau memang merasa misalnya tidak perlu ini saya laporkan, tidak perlu saya adukan, ya sudah, maka itu nggak akan diproses oleh aparat penegak hukum. Ini untuk menjawab ketika tagline-nya semua bisa kena, begitu kan, seolah-olah ketika mengkritik presiden ini langsung kemudian bisa diproses dalam sistem peradilan pidana. Ini tidak demikian halnya. Dan perlu saya sampaikan, Pak Edi, Prof. Amen juga ya sering menyampaikan bahwasanya sebetulnya ini pasal ini agak sentral di Pak Jokowi begitu, ketika beliau dengan besar hati menyampaikan kalau ini di-delete seperti apa begitu. Nah, kami menyampaikan ini bukan persoalan si A, si B, si C, tetapi persoalan marwah presiden dan wakil presiden yang harus kita lindungi, yang harus kita jaga. Ketika memang dihina, dinistakan atau difitnah tadi, maka kita berikan ruang kepada presiden atau wakil presiden untuk melakukan pengaduan, dan itu baru diproses begitu. Baik. Begitu Mas. Baik, poin ini kami coba garis bawahi adalah, tetapi dari rancangan ini adalah menyampaikan bahwa berarti tidak ada kebebasan berpendapat yang kemudian dibungkam begitu ya, karena sangat mudah untuk membedakan apa itu kritikan dan apa itu juga penghinaan begitu ya. Ya betul, saya pastikan tidak ada, karena selama itu objektif, itu bisa disampaikan secara terbuka, argumentasinya juga clear, menurut saya itu bukan ranah penghinaan, sehingga sangat mudah. Bahkan ketika ditanya gimana nanti membedakan, saya katakan sudahlah kita bisa buktikan di pengadilan kalau itu mana penghinaan, mana kritik. Artinya dalam tataran yang stuck begitu diskusinya, maka ini bisa aja kita undang para ahli untuk menyampaikan ini penghinaan, apakah ini sebuah kritik. Jadi betul Mas Agung, tidak ada batasan, kalau itu sebuah kritik bisa disampaikan kepada pemerintah. Begitu Mas. Terima kasih Pak Gedet. Bu Yanti, kita akan kembali lanjutkan dialog siang ini masih bersama kami di 60 Minutes with Kominfo. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan 60 Minutes with Kominfo. Saya mau ke Bu Yanti langsung saja. Bu Yanti, ini disusun sudah sebegitu lamanya. Sejauh ini prosesnya sudah sampai mana? Apakah sudah ada obrolan begitu dengan elemen masyarakat? Iya, sebelum saya jawab, saya menambahkan tadi ya yang penghinaan presiden ya. Pertama adalah yang terakhir kemarin sudah namanya sudah bukan penghinaan presiden tapi penyerangan terhadap kehormatan dan kehormatan atau harkat martabat presiden. Itu nggak ada penghinaan presiden lagi nama. Nama delik itu penting untuk orang pidana, itu namanya kualifikasi deliknya apa, namanya apa. Jadi namanya juga sudah bukan penghinaan presiden. Dan memang gini, ada yang menginginkan gini, penghinaan kan semua orang nggak boleh dihina. Satu sisi lain ada yang namanya penghinaan, fitnah dan kritik itu memang berbeda gitu. Kita tetap kritik boleh, seperti apapun tajamnya kritik itu oke, gitu kan. Tapi jangan pakai menghina, apalagi memfitnah, gitu kan. Masing-masing ada pasalnya. Dan kemudian yang kemarin jadi obrolan adalah ini kenapa dieksklusifkan gitu untuk presiden wakil presiden. Nah gitu. Nah KUHP yang sekarang yang berlaku sekarang memang ada pasal itu berbeda dengan penghinaan kita. Kalau itu kan di 200 sekian, sementara 100 sekian, pasal 1 sekian, sementara penghinaan biasa kan di 310, 311 KUHP. Kita semua orang tidak mau dihina karena kita negara, karena hukum pidana itu adalah mengatur hal-hal yang dilarang oleh kitab-kitab agama samawi. Maka dikatakan bahwa ini adalah mala perse, bukan mala prohibita. Jadi semua yang dilarang oleh kitab-kitab suci agama samawi all the world itu harus masuk ke Code of Criminal Law-nya, Code of Criminal Law of Book-nya Indonesia, semua negara. Nah itu kan seperti itu. Jadi kita semua agama mengatakan tidak baik itu menghina. Tapi kalau agama kan sanksinya dosa. Tapi kalau negara sudah menormatifkan sanksinya kita atur. Yang sekarang kita atur ini gitu. Dan itu sudah clear bahwa kita ingin bahwa penghinaan terhadap presiden ini tetap dihidupkan kembali sampai sebelum MK. Tapi MK itu waktu putusan MK itu waktu seolah-olah take down itu kan, itu ada catatan kalau itu
kalau itu delik aduan, oke. Jadi kita juga tidak menyalahin putusan MK dan karena kita mengatur juga menyerang harkat dan martabat kepala negara lain yang sedang berkunjung ke Indonesia, masa kepala negara kita sendiri sebagai simbol itu tidak kita lindungi, itu saja sih sebenarnya sudah ini clear. jadi bentuk perlindungan terhadap simbol-simbol negara. Simbol-simbol negara, meskipun simbol negara simbol negara kan ada di dalam undang-undang, bendera, kemudian lagu dan bahasa. Saya bilang ya simbol bukan simbol yang adalah dalam undang-undang saja dong, simbol yang ya feeling kita apa sih namanya simbol, yang namanya lambang itu apa sih? Itu kan tidak harus dalam undang-undang itu. Ya ada yang hukum yang hidup juga menyebutkan yang itu, oh ini lambangnya, itu representasi dari ini, kan kita udah merasakan itu. Jangan mengasingkan diri dari kehidupan living law kita sendiri hanya di stop di satu undang-undang, tidak juga gitu ya pemahamannya. And then tadi pertanyaannya adalah bagaimana sosialisasi kita, saya kira meaningful participation itu sudah setahun terakhir sedemikian masifnya ya. Saya juga bingung ya kalau kami ya sejak saya S1 itu RUU KUHP bahwa kita memerlukan KUHP itu sudah ada di dalam buku asas hukum pidana dan menjadi pelajaran wajib gitu. Bahkan masuk ke silabus. Bukan hanya masuk ya di silabus dan juga di buku hukum pidana asas-asas. Saya memang belum terlalu lama sih ngajar pidana, baru 32 tahun gitu ya. Ya itu udah ada, sudah sangat biasa itu ada. Hanya memang sosialisasinya juga sudah cukup. Kita sudah berapa ya? Ada 13 lembaga dan kementerian dan lembaga yang sosialisasi masif karena ada surat tugas dari presiden, apapun namanya ya, saya itu ketatanegaraan administrasi negara adalah itu apa bentuknya dari presiden. Dan sebelumnya itu kan melibatkan lebih dari Kumham. Dan sebelumnya Kumham sendiri sejak 2019 itu ya, saya ingat sekali di akhir tahun itu kita juga langsung merapatkan barisan, kita rapat di Bali, di mana-mana, karena kita ini gimana itu sangat ya, baik internal maupun after that. Setahun kemudian kita mulai sosialisasi, mulai dari Kumham sendiri sampai saya dengan masyarakat hukum pidana dan kriminologi kami, karena semua tim itu juga anggota Mahupiki juga. Target gitu. kapan ini disahkan? Tahun ini? Ya berharapnya sih tahun ini, karena kalau sampai tahun ini tidak bisa gitu ya, itu saya kok malah khawatir nanti masuk lagi agenda yang lebih seksi mungkin bagi sebagian orang, yaitu fokus kepada pilpres. Sehingga Aduh gitu ini ya. tertutupi lagi. Oh iya, saya sedih sekali, sangat bersedih ya. Kalaupun nanti kami tidak menutup kemungkinan ada pasal-pasal yang memang belum sesuai, nanti silakan kan bisa ke MK dan harusnya sedikit. Kalau menyesuaikan 270 juta, ya mungkin sampai kiamat kita nggak punya lah, gitu ya. Saya ke Pak Widi kalau gitu. Pak Widi, urgensinya bahkan targetnya disampaikan bahwa tahun ini harus segera disahkan begitu. Dari kacamata Anda seperti apa? Karena kita lihat bahwa produk hukum yang kita punya ini adalah peninggalan Belanda dan harus segera diperbaharui begitu, sehingga tahun ini adalah targetnya. Tanggapan Anda seperti apa? Pak Widi. Apa dikejar tahun ini ya, kita berupaya tahun ini kita sudah memiliki KUHP yang baru, mengingat ya perjalanannya yang sudah sangat panjang. Tadi Bu Yenti sudah menyebut ya, dari tahun 1963 itu sebetulnya sudah ada himbauan dari seminar hukum nasional yang pertama, khusus dari teman-teman hukum pidana itu, senior-senior hukum pidana itu sudah menyampaikan bahwasannya kita harus segera memiliki KUHP baru. Dan sejak 64 itu sudah kita ada draft yang pertama, itu meskipun masih draft awal, tapi saya katakan ini adalah sebagai upaya yang memang bisa dikatakan sebagai sejarah dimulainya penyusunan draft RUU KUHP. Bayangkan sampai tahun 2022 ini, ternyata itu belum bisa kita jadikan sebuah KUHP yang baru. Jadi dari perjalanan yang panjang ini, Mas Agung, saya sepakat dengan Bu Yenti, bahwasanya kita sudah saatnya sekarang ini memiliki KUHP baru. Terlepas dari 1-2 persoalan pasal yang tidak ada titik temu, menurut saya jangan sampai kemudian menghentikan langkah 627 pasal yang sudah disepakati kemarin itu kemudian berhenti gitu gara-gara 1-2 pasal yang tidak pernah ketemu. Dan saya yakin sampai kapanpun seperti yang Bu Yenti sampaikan tadi, sampai kiamat pun mungkin kita nggak akan pernah ketemu dalam hal-hal yang itu sifatnya masih ada subjektivitas. Saya ambil contoh
masalah tadi ya yang disebut penghinaan presiden gitu ya, sudah dirubah nomenklaturnya, memang tadi Bu Yenti sudah meluruskan, itu nggak akan pernah ketemu, tapi sudah kita ambil di tengah, ini menjadi sebuah delik aduan sehingga tidak serta-merta kemudian satu sisi itu kita berarti gitu, jadi sudah diambil jalan tengah. Penodaan agama misalnya Mas, saya ambil contoh yang lain, ini penodaan agama kan beberapa elemen masyarakat menginginkan ini jangan dimasukkan dalam RUU KUHP, tapi elemen masyarakat yang lain mengatakan ini justru penting, mengingat masyarakat kita masyarakat yang multi agama, kalau ini tidak diatur khawatir nanti terjadi hal-hal yang berkaitan dengan penodaan agama itu malah terjadi begitu ya, sehingga kita ambil titik tengah begitu untuk menyelesaikan ini, dan tidak mungkin akan ketemu kalau satu pasal ini kemudian menghambat 627 pasal, kan tidak masuk akal begitu. Begitu Mas Agung, saya sepakat kalau ini segera di 2022. Artinya memang akan sulit sekali begitu ya Pak Widi untuk menemukan atau mensejajarkan pasal-pasal yang kemudian akan bisa disenangi oleh semua pihak. Kita akan lanjutkan diskusi kita siang hari ini usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam 60 Minutes with Kominfo. Dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan 60 Minutes with Kominfo. Tadi di dialog sebelumnya sempat disinggung masalah bahwa hukum itu disusun akan sangat sulit sekali, akan tetap ada kontroversi begitu, karena tidak mungkin mengakomodir semua kalangan semua pihak. Benar begitu Bu Yenti? Betul tadi Pak. Mengapa? Pak Gede juga kan bilang kita kan heterogen ya. Bahkan berbicara tentang kejahatan kesusilaan saja itu ada saya pesan ada international conference, ada masyarakat adat tertentu ya, masyarakat beda dengan DKI misalnya dengan Sumbar. Di sini maunya ini jangan dong, yang di sini harus ketat dong gitu. Itu di antara itu aja ada gitu. Dan kita kan harus menyatukan semua pendapat dengan di satu sisi juga ada konvensi, di satu sisi juga ada customary criminal law gitu ya. International Criminal Law itu kan ada keseimbangan. Kita harus memikirkan itu karena apa? Kalau sampai kita tadi memerlukan kerjasama internasional dengan negara lain, mutual legal assistance on criminal matters, itu kita diminta kesamaan perimbangan. Anda ngatur ini enggak, ini bagaimana? Itu juga perlu difikirkan, bukan sekedar ini loh kita maunya begini, no, nggak bisa lagi seperti itu because kita sudah globalization and then tapi memang sesulit itu begitu ya? Oh iya, of course. Ya sejak awal juga. Mengakomodir setiap keinginan masing-masing tidak pihak. mungkin. Kita nggak mungkin kan kita langsung seperti apa referendum, ayo mau yang mana satu-satu gitu, nggak mungkin juga. Gitu bukan gitu juga cara kita. Yang dilakukan adalah? Ya ini kan kita sudah negara kita juga Pancasila, musyawarah mufakat, bukan voting ini terus lawan-lawanan kayak sepak bola ya nggak gitu juga, nggak matematis seperti itu juga. Dan filosofi ya membuat hukum itu adalah untuk apa sih? Karena kita kan bermacam-macam, apalagi kita multi etnis ya, kita heterogen, banyak suku dan itu kebanggaan kita ya, berbagai bineka tunggal ika itu dikatakan bahwa hukum itu adalah untuk apa sih? Menurut Jeremy Bentham itu the great happiness for the greatest numbers. Asal hukum itu kita capai adalah kebahagiaan terbesar untuk sebagian besar masyarakat, bukan all people in Indonesia, bukan, nggak bisa seperti itu. Kita punya, tapi kita suatu saat kan harus ada konsensus. Saya mungkin Pak Gede bisa sampaikan, saya banyak hal yang kadang-kadang di hati itu nggak cocok, tapi gimana udah ini kemudian ada pemahaman dari para senior dan sebagainya. Walaupun sampai sekarang pun saya tidak srek ya, tapi kan saya sudah berpikir oh mungkin sudut pandang saya berbeda semuanya, tapi karena untuk kepentingan ini dan itu juga ada justification-nya, oke, gitu, ada comparable-nya with another country, oke, gitu, bukan asal-asalan juga ya, dan mudah-mudahan ya ini bisa segera disahkan tuh karena apa juga kita sebagai negara bangsa yang mempunyai adat yang luhur ini adalah juga menghargai penghargaan bagaimana para senior kami yang sudah banyak yang sudah meninggal ya sejak 63 itu, dan insya Allah bahagia di alam sana, amin. Itu mudah-mudahan juga kita hargailah. Ini pemikiran sangat mendalam. 63 sudah ada pemikiran, ada hasil seminarnya, dan beliau juga sudah almarhum. Ini ya kalau nggak salah itu dari ada 17 11 guru besar yang sudah nggak ada, kemudian antara 15 atau 16 menteri hukum yang ikut ini ya, tetap belum lolos ya. Semua
semua kepala negara sudah kan mulai tahun 63 kan mulai Pak Harto dan sebagainya. Itu juga 63 masih Bung Karno ya, 67 ya. Anda juga harus tahu itu. Jangan lupa jas merah ya. Jadi semua ke presiden, maka sekarang kalau dikatakan kalau untuk saya sebagai orang apalagi saya sekarang ketua umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi se-Indonesia, ya ini bukan segera-segera, malah kalau kami udah jejeritan gitu. Ayo Karena dong segera panjang punya. sekali, sudah berapa kali ganti presiden, berapa kali ganti. Ada hal yang sangat penting ya, bagaimana kebanggaan Indonesia di dalam pergaulan internasional. Kalau kita masih Code of Criminal Law yang sangat penting itu dibiarkan begitu saja. Kalau masih ada kurang 1-2 nanti ada kok MK-nya gitu. Tidak mungkin lah langsung sempurna saya mau juga. ke Pak Gede Widi. Tadi mengutip pernyataan dari Bu Yenti juga sempat disampaikan bahwa dinamika sosial kita begitu, ini sudah tidak sesuai lagi dengan KUHP yang lama. Anda sependapat begitu atau tidak, Pak Gede Widi? Ya, saya kira betul yang disampaikan Bu Yenti bahwa KUHP yang kita pakai sekarang itu, WPS itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada. Apalagi kalau kita lihat dari sisi keadilan ya, keadilan yang harus berimbang antara pelaku dan korban itu juga tidak tercermin dengan baik dalam WPS kita yang berlaku sekarang. Nah, saya ingin menegaskan, tadi Bu Yenti sudah menegaskan bahwasannya di dalam KUHP kita yang baru ini kita juga mengejar yang namanya keadilan rehabilitatif, keadilan korektif, dan keadilan restoratif. Kita mengejar di dalam KUHP yang baru ini, yang itu tidak tertampung di dalam KUHP yang lama, WPS. Sehingga apa yang terjadi, kalau WPS itu diterapkan, KUHP kita sekarang ini maksud saya yang warisan Belanda ini, maka semata-mata isinya adalah keadilan retributif, pembalasan. Jadi hanya menghukum dan menghukum, tidak ada ruang di dalam KUHP yang berlaku sekarang, WPS itu untuk memberikan yang namanya keadilan rehabilitatif, restoratif maupun korektif. Nah, saya ingin cerita begini. Ketika di satu daerah kami dialog publik begitu, dan kami sampaikan bahwa keunggulan dari KUHP ini adalah untuk mengurangi sebetulnya isi dari lembaga pemasyarakatan. Ini kan sebagai alternatif pidana penjara, itu sudah diakomodir dalam RUU KUHP kita bahwasanya tidak semua kemudian pelaku-pelaku kriminal itu digiring ke penjara, yang itu terjadi hari ini. Overcrowded di lapas itu kan sebagai konsekuensi dari KUHP WPS yang kita pakai hari ini, Mas Agung. Nah, kami menyampaikan itu, tapi kemudian publik perlu kita jelaskan lebih lanjut karena ada persepsi di publik bahwasannya dijawab singkat sebetulnya, ini harus kemudian tambah aja Pak lapasnya gitu. Tidak kemudian harus dengan membuat KUHP baru, kan tidak masalah kalau nambah lapas gitu ya. Nah, problemnya tidak di situ sebetulnya. Problemnya adalah, tadi Bu Yenti sudah garis bawahi, ketika seseorang itu kita kemudian langsung kirim ke penjara, itu ada kemungkinan besar dia terkena justru hal-hal negatif di dalam penjara. Kalau diibaratkan dalam ilmu kesehatan atau bidang kesehatan, Mas Agung, tidak semua orang kemudian harus masuk rumah sakit kan begitu. Kalau masa batuk pilek masuk rumah sakit, nah ini yang membuat kemudian penjara kita jadi penuh, itu yang terjadi. Nah, dalam kategori batuk pilek tadi kalau kita bawa ke level kriminalitas, itu kriminal-kriminal yang sebetulnya mereka pelaku-pelaku yang masih bisa dalam kategori direhabilitasi, tidak harus dimasukkan ke dalam penjara. Bisa dibayangkan kalau orang batuk pilek masuk rumah sakit opname justru bisa jadi lebih parah sakitnya setelah keluar dari rumah sakit. Nah, ini yang sebetulnya harus dipahami oleh publik bahwasanya keadilan restoratif, rehabilitatif, korektif yang diinginkan oleh KUHP baru kita ini adalah dalam rangka untuk meminimalisir efek-efek negatif dan efek ekonomi. Kalau itu cost-nya cukup banyak juga ya, mengirim orang ke penjara harus diberikan fasilitas dalam penjara, termasuk harus diberi konsumsi makan gitu ya, harus diberi makan juga. Orang di penjara kan tidak boleh diabaikan di dalam penjara. Ini sebetulnya keunggulan dari KUHP yang menurut saya menjadi penegasan dari kenapa kemudian bangsa Indonesia perlu KUHP yang baru ini. Itu Mas Agung. Baik, artinya ada banyak sekali hal yang memang perlu diluruskan terlebih dulu agar tidak terjadi mispersepsi. Tetapi apa yang bisa kita lakukan agar itu tidak ada mispersepsi, kami akan jawab usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh
Sudah ada sejak tahun 63, tahun 64 sudah ada draft pertama, tetapi upayanya sampai sekarang belum terjadi. Menjawab pertanyaan kami sebelum di jeda pariwara tadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah ada mispersepsi? Apa yang poin yang perlu diluruskan terlebih dulu? Ya, bahwa memang kan banyak pasal-pasal ini ya difahami ya, gimana ya, kita kan tadi saya sampaikan tidak mungkin beritahu satu-satu begini, kan nggak gitu juga. Dan masyarakat kita juga nggak begitu kan, pada waktu ada WVS, waktu ada KUHP, orang dipidana karena penganiayaan menimbulkan kematian atau luka berat, dipidana lebih dari 7 tahun misalnya, ya beneran nerima saja kok gitu kan, nggak mencari-cari gitu kan. Ini juga harusnya begitu. Bahkan banyak keunggulan-keunggulannya ya, bahkan diatur. Hakim apabila dalam hal menghadapi satu perkara ada pertentangan antara kepastian dan keadilan, hakim harus mendulukan keadilannya. Sekarang kan kepastian, pokoknya hukumnya begini. Padahal ketentuannya juga bukan begitu, bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada undang-undang. Itu ada loh di dalam, dari turunannya seluruh dari undang-undang pokok kekuasaan kehakiman dari pasal 95 dulu namanya Allgemeine Bevaligen, itu sudah jelas tidak mungkin menolak karena sudah ada korban, ada ini kan harus ya dipikirkanlah bagaimana. Nah, termasuk ini sudah ada panduan, kemudian pidana mati kita juga sudah ada suspended death penalty ya, dari pidana mati kemudian ditunda 10 tahun baru apakah akan diteruskan atau tidak. And then kemudian ada kerja sosial. Jadi kalau ada berita di Belanda, di negara-negara Skandinavia yang lain itu bahwa banyak lapas-lapas kosong bukan karena tidak ada kejahatan, tetapi kejahatan-kejahatan ringan tadi itu kita jadikan kerja sosial, kalau enggak pidana denda kita juga berubah, ada kategori-kategori itu disesuaikan. Jadi banyak sekali ya. Menyambung pernyataan Pak Widi tadi, berarti penambahan lapas berarti bukan solusi begitu ya? Tidak, itu tidak mudah bikin lapas itu. Lapas itu bukan seperti bikin ini, bagaimana kedalamannya, bagaimana ini dan lain sebagainya, itu tidak semudah itu. Dan lagi itu menunjukkan kepada dunia bahwa negara kita ini banyak sekali penjahat, nggak gitu kan solusinya. Because kalau memidana orang itu justru cost and benefit-nya itu, cost sosialnya tuh tinggi sekali. Selain masyarakat juga bermasalah ya, dan gini deh, kalau saya boleh juga menyampaikan yang kami sampaikan di pendidikan itu ya, untuk para hakim, jaksa dan semua juga untuk kita semua, bahwa suatu saat ada titik tertentu yang semisalnya kita tidak terima tapi itulah dilakukan. Itu ada adagiumnya namanya lex dura septamen scripta. Apapun hukumnya, kalau sudah ada itu tertulis, ya itu dipatuhi. Itu ada filosofinya. Saya ke Pak Widi Gede kalau gitu. Pak Gede Widi, maaf Pak Suremi. Pak Gede, apa yang bisa kita lakukan? Antisipasi yang dilakukan agar RKUHP ini kemudian nantinya jika betul-betul disahkan tidak menjadi multitafsir. Ya, baik Mas Agung. Kalau penafsiran itu kan itu hal yang umum dalam ilmu hukum ya. Belajar hukum itu pasti kita mengajarkan yang namanya penafsiran ya. Dan untuk multitafsir itu bisa saja akan muncul ya beberapa pasal dalam RKUHP yang multitafsir. Tapi menurut saya itu hal yang wajar, dan itu biasanya kita akan kemudian serahkan nanti pada prakteknya. Kalau sudah ada multitafsir begitu, dan itu akan berkembang dalam praktek dan juga akan berkembang dalam keilmuan, dan lama-lama akan mengerucut menjadi sebuah jurisprudensi namanya Mas Agung. Dan perlu saya sampaikan dalam hukum pidana itu yang pencurian misalnya Mas Agung, ini kan dulu tidak ada yang bisa kita pikirkan, ada yang namanya pencurian listrik begitu. Sementara di dalam KUHP WVS itu pencurian itu 362 itu kan barang itu sebetulnya. Sementara perkembangan teknologi kan ternyata listrik itu kan bukan barang, sesuatu yang tidak berwujud. Pencurian data, pencurian pulsa, hari ini kan kita mendengar semua itu karena perkembangan teknologi. Nah ini jurisprudensi kemudian mengaturnya, multitafsir yang kemudian berkembang di dalam praktek itu kemudian mengerucut, akhirnya diterima sebagai sebuah keyakinan hukum bersama bahwa pencurian itu tidak hanya barang yang berwujud, tapi juga bisa yang tidak berwujud. Nah, menurut saya sih multitafsir itu hal yang wajar dan akan terjadi ke depan di dalam berhukum kita, termasuk berhukum pidana ini. Dan itu jangan terlalu dibuat risau begitu. Kita serahkan saja pada praktek nanti di lapangan yang terjadi seperti apa. Dan ini saya cerita sedikit Mas Agung, di dalam penyusunan WVS di Belanda dulu ketika mereka akan punya KUHP baru setelah dijajah oleh Prancis, sebenarnya
mereka kan pakai KUHP Prancis di Belanda, dan mereka kemudian menyusun KUHP Belanda itu juga sudah pernah disampaikan dalam memori Van Tolletingnya, ketika ada hal-hal yang ini multitafsir, maka kita akan serahkan nanti pada praktek. Dan itu pun saya yakin hal yang sangat-sangat ilmiah nanti bisa dipertanggungjawabkan ketika sudah diterapkan dalam penegakan hukum. Jadi menurut saya jangan terlalu dikhawatirkan kalau hal penafsiran multitafsir. Kita akan kawal bersama bagaimana kemudian nanti prakteknya begitu, Pak Gede Widi ya. Saya terakhir ke Bu Yenti. Bu Yenti, harapannya apa? Ya, harapannya kita mempunyai kemauan bersama dan menjaga harkat martabat kita juga untuk bagaimana kita bisa self confidence kita di dunia internasional, bahwa kita punya KUHP sendiri. Terutama tadi yang dikhawatirkan multitafsir itu kan tadi saya bilang kalau yang sekarang ini sebelum ada apa-apa pun KUHP yang banyak itu udah tafsirannya berbeda. Nah, Pak Gede menyampaikan multitafsir dari satu yang sekarang ini pun nanti bisa saja ditafsirkan berbeda. Tetapi di dalam teori hukum pidana kita mengenal 12 penafsiran. Itu oke gitu loh. Jadi kita memang dinamis sekali, pemikiran juga dinamis sekali. Ada doktrin dan sebagainya, ada asas. Maka saya bolak-balik mengatakan bahwa kita mempunyai KUHP ini adalah bukan terus meninggalkan teori tetap jalan. Dan kemudian begini, kenapa harus sekarang? Kalau membuat undang-undang dalam suatu bernegara ini kan DPR itu kan tidak hanya memikirkan KUHP ya, kita harus lihat juga strategi itu ya. Kita yang punya kepentingan ini ya harus lihat strateginya. Nanti akan datang karena yang difikirkan oleh negara ini banyak, bukan hanya undang-undang hukum pidana. Tadi ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang ini. Jadi kita harus mencari strateginya sendiri. Kalau bukan orang pidananya sendiri yang benar-benar bergerak dan bertahan, ya saya menyampaikan bahwa kemarin dalam rakornas kami di Malang, kami menyatakan bahwa kami sudah punya Mahupiki TV, kami menyatakan bahwa Mahupiki akan menjadi garda terdepan untuk mensosialisasikan kalau nanti sudah disahkan, insya Allah. Baik, terima kasih Bu Yenti, terima kasih juga Pak Gede Widi. Mudah-mudahan diskusi kita siang hari ini juga bisa menelurkan visi yang baik tentunya bagi kemaslahatan kita bersama-sama. Amin. Terima kasih atas waktu Anda. Bu Yenti, terima kasih Pak Gede Widi. Dan pemirsa, demikian dialog kami bersama dengan sejumlah narasumber. Kami masih akan kembali lanjutkan informasi lainnya di Berita 1. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agung Hardiansyah pamit undur diri. Sampai jumpa.